Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, makin mantap maju di Pilkada Sumatera Utara karena didukung sejumlah parpol. PKS menyatakan rekomendasi dukungan diserahkan langsung Presiden PKS Ahmad Saiku. Ada beberapa kesepahaman yang terbangun antara Bobi dan PKS untuk membangun Sumatera Utara di masa depan. Beliau siap berkomitmen bersama PKS, ada tanda tangan kesepakatan itu, ada 9 kesepakatan yang disetujui oleh Pak Wali sebagai bentuk beliau siap membenahi Sumatera Utara. Bobi mengaku bersyukur atas dukungan tersebut, yang menyatakan bahwa pandangan PKS dan Bobi sejalan dan sepaham untuk memajukan Sumatera Utara. Alhamdulillah kemarin PKS sudah memberikan rekomendasi, sudah memberikan dukungan karena memang pandangan terhadap pembangunan Sumatera Utara sepaham dan sejalan. Partai Demokrat juga resmi mengusung Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yakin Bobi memiliki rekam jejak sebagai Wali Kota Medan, memahami persoalan atas permasalahan yang ada di Sumatera Utara. Dan tentu dengan pengalaman yang bisa dihadirkan untuk memimpin Sumatera Utara, karena memimpin Kota Medan tentu itu menjadi etalase. Tetapi dalam skop yang lebih luas, dari satu kota kemudian memimpin 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara. Selain PKS dan Demokrat, Bobi Nasution juga didukung Partai Gerindra, Golkar, PAN, Nasdem, dan PKB. Tim Liputan Kompas TV. PDI Perjuangan resmi mengusung Edi Rahmayadi di Pilgub Sumatera Utara. Edi bakal bersaing dengan Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara yang diusung 7 partai politik atau super koalisi. Apa yang bakal terjadi di Pilkada Sumatera Utara nanti? Kami akan membahas bersama pengamat politik Universitas Sumatera Utara, Pak Warijo. Selamat petang, Pak Warijo. Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Warijo, Edi Rahmayadi kan udah resmi diusung PDIP. Dia yakin 100% bakal menang. Anda melihat peluangnya gimana sih? Yang pertama tentu kita juga harus ucapkan apresiasi juga ya kepada Pak Edi yang sudah dipilih oleh PDIP. Saya kira ini bagian daripada proses demokrasi memang yang harus dimunculkan ya, karena semakin banyak calon yang dimunculkan di dalam konteks pilkada terutama di Sumatera Utara sebenarnya semakin baik. Lalu kemunculan Pak Edi ini kan jadi perhatian ya, karena merupakan calon yang satu-satunya diusung oleh PDIP dan harus berhadapan dengan Bobi. Terutama ketika kita melihat bagaimana peluangnya Pak Edi ya. Kalau kita lihat di dalam proses dukungan tentu ini memang betul bagian daripada proses demokrasi ya. Tetapi dengan melihat peta politik yang ada, kekuatan partai ya yang mendukung Bobi, saya kira berat bagi Pak Edi ya yang didukung oleh PDIP untuk bisa memenangkan pilkada di Sumatera Utara ini. Okay. Saya melihat ada beberapa alasan ya. Yang pertama tentu saya lihat Pak Edi juga didukung PDIP ini terkesan agak lambat ya untuk bisa mensosialisasikan diri, karena di ujung-ujung baru kemudian akhirnya dipilih oleh PDIP setelah melakukan ya manuver-manuver politik dengan partai, misalnya dengan PKS yang ternyata gagal gitu. Jadi saya kira memang dari sisi waktu Pak Edi sudah agak menurut saya tidak memanfaatkan waktu secara maksimal. Yang kedua, saya kira kekuatan dukungan partai besar ya yang mendukung Bobi ini akan menjadi mesin politik yang cukup berarti ya, karena dari sisi apapun dilatar belakangi oleh basis-basis tertentu ya, misalnya basis kekuatan massa Islam gitu ya, basis kekuatan partai tengah, demikian juga partai-partai yang selama ini juga didukung atau mendukung kekuatan-kekuatan ini. Dan terhadap Bobi, saya kira ini menjadi kunci yang agak menyulitkan Pak Edi untuk bisa memenangkan. Oke, tapi silahkan lanjutkan. Oke, Pak Wario, tapi kalau terlambat kan tadi menyinggung sebenarnya ini terlambat, tapi kan Edi Rahmayadi masih yakin sekali. Kalau dari kalkulasi Anda sebenarnya modal atau bekal apa yang bisa membuat Edi Rahmayadi sebegitu yakin ya bisa melawan Bobi yang dibaliknya ada 7 partai politik? Ya saya kira modal yang ada hanya spirit saja gitu kalau menurut saya gitu ya. Karena apa, kekuatan-kekuatan basis politik sudah dikuasai
oleh partai-partai pendukung Bobi gitu. Di Sumatera Utara itu salah satu hal penting yang perlu diperhatikan itu adalah kekuatan pemilih pemula gitu. Jadi simbol kekuatan pemilih pemula jika kita head to head misalnya antara Bobi dengan Pak Edi, saya kira representasinya akan simbolik representasi ke Bobi yang lebih daripada 50% itu adalah pemilih pemula gitu. Jadi saya kira memang Pak Edi bukan lagi representasi untuk bisa dianggap pemilih pemula untuk bisa menjadi wakil orang muda ya di Sumatera Utara gitu. Dan Pak Edi juga kan sekarang ini bukan incumbent ya. Jadi kekuatan-kekuatan struktural birokrasi sudah tidak terlampau kuat pada Pak Edi, dan saya kira ini berbeda ya dengan Bobi misalnya yang kita lihat incumbent di Kota Medan tetapi punya dukungan dan jejaring kekuatan secara terpusat sampai kemudian di Sumatera Utara. Jadi saya kira ini kekuatan penting yang Pak Edi dan PDIP harus berjuang keras untuk bisa menaklukkan persoalan-persoalan yang saya sebutkan tadi gitu. Oke, nah kalau Pak Waryo melihatnya efek Jokowi masih akan besar sekalikah dalam memenangkan Bobi di Pilgub Sumut? Saya kira efek Jokowi masih cukup besar, ya apalagi kemudian dengan simbol-simbol keberhasilan pembangunan, itu akan, saya yakin itu akan terus diberitakan menjadi sebuah komunikasi politik di Sumatera Utara gitu. Dan kemudian juga keberadaan Jokowi ya yang menjadi simbolik representasi Sumatera Utara untuk link dengan kekuatan di Jawa itu juga menjadi penting. Oleh karena itu ini menjadi faktor juga yang akan mendorong nantinya Bobi akan mendapat dukungan yang besar oleh masyarakat Sumatera Utara, dan ini menjadi kesulitan menurut saya bagi Pak Edi ya untuk bisa bergerak gitu ya, mencoba mengambil alih kekuatan-kekuatan yang di awal sudah diambil Bobi bersama dengan 7 partainya. Apalagi yang terakhir kita lihat kekuatan Islam yang dulu sangat mendukung misalnya Pak Edi itu sudah dialihkan dan kepada PKS, dan ternyata kita tahu PKS mendukung Bobi. Saya kira memang dari sisi dukungan umat Islam secara umumnya itu kekuatannya sudah pada Bobi gitu. Jadi saya kira memang kekuatan persaingan ini berat bagi Pak Edi untuk bisa meminimalisir ya kekuatan Bobi bersama dengan 7 partai yang mendukungnya itu. Baik, kita lihat nanti bagaimana kontestasi di Pilgub Sumut. Pak Waryo, terima kasih pengamat politik Universitas Sumatera Utara sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu, Pak.